kita matikan saja, off-kan, supaya nanti tidak mengganggu konsentrasi berpikir kita dalam ibadah. Jadi sekali lagi, bagi yang membawa HP, tidak boleh mempergunakan HP selama beribadah. Dan bagi anak-anak, orang tua yang membawa anak-anak, puji Tuhan, anak-anaknya bisa dibawa ke rumah Tuhan. Mari kita bimbing, kita bina anak kita untuk bisa mengikuti ibadah ini dengan tertib, tidak mengganggu, tidak lari keluar masuk. Saya percaya orang tua bisa mengendalikan anak-anaknya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Kita nyanyikan dulu. Mari kita semua umat pilihan Allah. Ya, kita nyanyikan, mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya. Selamat hari Minggu. Kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita semua umat pilihan. Dengarlah panggilannya. Panggilannya untuk genapi. Sekarang waktunya, sekarang lawan. Berdiri bagi Indonesia, bagi bangsa ini. Mari maju umat penuh. Mari sekali lagi, semuanya, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilan, genapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa. Mari maju umat kemenangan. Bukan bagi, bukan bangsa yang mulai mendengar yang kemulia. Bukan bagi, tapi nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut berteduh. Kita menang Yesus Kristus, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Sekali lagi, mari kita semua umat pilihan. Umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya. Genapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya. Berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan. Bukan bagi, nyatakan kemuliaan. Bukan bagi, nyatakan kebenarannya sampai setiap lutut berteduh. Semua lidah mengaku Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Salam. Buat yang jemaat yang masih di luar, kami persilakan untuk masuk. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita satukan hati. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami
kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadapan-Mu ya Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga sampai saat ini Tuhan kami merasa kasih-Mu sungguh luar biasa. Sebab Engkau baik, sungguh teramat baik bagi kami. Sungguh besar kasih setia-Mu, sehingga kami boleh beroleh napas hidup sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk memberikan puji-pujian, penyembahan dan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Layakkan kami Tuhan, sehingga kami boleh hadir dalam hadirat-Mu dan bersuka cita di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu yang saat ini masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Tibakan di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun, sehingga kami boleh bersama-sama di tempat ini bersorak-sorai, memuji-Mu, menyembah-Mu, dan memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Engkau berkati juga tetangga kami, muka, belakang, kanan, kiri, sehingga mereka Tuhan boleh berkat mendengarkan puji-pujian, terlebih-lebih mendengarkan firman-Mu yang dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mulai ibadah ini dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita diberi kuasa, amin. Amin. Kita mau pakai kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji kuasa Raja Mulia. Menanggung musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila apa ada bersamaku, siapa di bawahku. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman jalan Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, Tuhan merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala kerajaan. Kita pujian ini
hamba Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar tetap tertuju kepada Tuhan. Kita mau agar kita selalu dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap
kami mau tetap setia. Walaupun badai dan topan menerpa hidup kami tetap cinta dan tetap setia Tuhan. Berkati hidup kami, sehingga kami Tuhan boleh tetap bersuka cita di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau lebih lagi memuji-Mu di tempat ini untuk bersorak-sorai. Biarlah Engkau hadir di tempat ini. Walaupun di bangkitan ini Tuhan, kami adalah kaum minoritas. Tetapi kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini Yesus. Sehingga kami boleh bersorak-sorai untuk memuji-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan siap bersorak-sorai memuji-Mu. Mari sama-sama katakan amin. Jemaat sekarang berdiri, kita mau bersukacita dalam Tuhan, yaitu sukacita surga. Amin. Haleluya.
kebenaran firman Tuhan. Mari juga kita siapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita tidak membawa apapun dunia ini. Pada akhirnya akan kita tinggalkan saat kita meninggalkan dunia ini. Haleluya. mengurapi, menjamah, melawat kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang bangkit dari antara orang mati, yang mengalahkan dosa
kami hidup di dalam roh, hidup dalam kuasa kebenaran firman Tuhan yang melahirkan kami kembali, yang menjadikan kami ciptaan yang baru. Tuhan Yesus, kami siap dilawan, dijamah oleh tangan kasih-Mu Tuhan, supaya kami pulang sebagai orang-orang yang dibenarkan, yang dilepaskan dari dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Ya, kita siap menerima firman Tuhan. Oke, mari sama-sama kita katakan firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman dengan semangat. 1, 2, 3. Firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Di dalam firman Allah ada roh Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, ya, supaya segala dosa dipatahkan, belenggu-belenggu dosa dihancurkan, dan kita bisa masuk dalam panggilan Tuhan. Baik, seminggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan, menjadi Kristen, menjadi pengikut Yesus itu dilahirkan. Amin. Pertama kita dilahirkan dari ibu, dari orang tua kita, dan itu kelahiran yang sifatnya sementara. Tuhan bilang apa? Itu kelahiran yang fana. Di hadapan Tuhan itu seperti rumput. Saudara pernah lihat laron? Pernah? Jawab dong. Pernah lihat laron? Ya. Berapa lama umurnya? Berapa lama? 1 hari? 2 hari paling lama. Ketika saudara melihat laron pada malam hari terbang-terbang di lampu rumah kita, besok pagi saudara lihat dia di mana? Udah merangkak di lantai. Besok saudara lihat ada lagi nggak? Tidak ada. Nah, bagi saudara hidup laron itu yang 2 hari lama nggak? Menurut kita? Menurut kita yang manusia, laron itu hidup 2 hari itu lama nggak? Tidak kan? Tapi menurut si laronnya, si binatang, 2 hari itu lama nggak? Dia sudah selesai dalam proses hidupnya. Ini masalah cara pandang. Ketika kita yang berumur 70 tahun melihat laron yang umurnya cuma 2 hari, begitu singkatnya. Iya kan? Apa sih yang dia perbuat? Hidup dengan umur 48 jam. Bagi manusia yang lahir 2 hari, ngapain itu? Melihat aja belum bisa. Ya, tali pusatnya aja belum lepas. Nah, saudara lihat cara pandang orang yang berumur 60 tahun dengan laron yang berumur 2 hari sangat beda. Kualitas hidup beda, kemampuan hidup beda, kesanggupan hidup beda, semua beda. Mungkin laron itu tidak pernah mengalami yang namanya musim kelaparan, COVID, karena cuma 2 hari. Saudara Batu aja sampai sekarang ada yang belum sembuh. Nah, saudara, sekarang saya bawa, Tuhan bilang hidupmu itu seperti rumput. Bahkan Mazmur Daud bilang hidup manusia itu seperti uap. Pernah masak? Yang cewek-cewek, anak-anak, ada uap air ditutup panci kita. Anak sekarang dibilang tutup panci, nggak banyak yang tahu tutup Magicom. Begitu dibuka, berapa lama uapnya? Sebentar? Ya.
Bagi kita yang berumur 60 tahun, lihat uap itu hanya sebentar. Nah sekarang saudara dengan saya jangan bandingkan dengan larun. Bandingkan hidupmu dengan sang pemberi hidup. Bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan kita itu untuk hidup yang kekal. Sama seperti Tuhan, namanya Zoe. Ya, Tuhan bilang, hei ulon, hei Patorus, di mataku tadi pagi kulihat, sore udah nggak ada lagi. Karena di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, 1 hari sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Jadi di mata Tuhan itu kita nggak sampai 1 hari. Nah, apakah kita bisa menyelami pikiran Tuhan? Untungnya bisa. Saudara kasih peringatan sama laron, nggak akan pernah bisa. Ya, nggak akan pernah bisa. Beda. Karena laron tidak berasal dari Tuhan, tapi manusia berasal dari Allah. Saudara dan saya berasal dari Allah. Amin. Supaya kita bisa diberi hikmat pengertian dalam kepercayaan. Orang Kristen itu hampir sama dengan orang yang punya HP. Kita punya HP, berapa kemampuan HP yang saudara sanggup pergunakan? Ternyata kalau kita pelajari Google ya, banyak kelebihan HP yang semuanya kita nggak mampu operasikan. Iya? Iya kan? Paling tuh WA, IG, blokir orang gitu kan. Yang kita gunakan untuk HP itu nggak sampai setengahnya. Nah saudara, banyak orang Kristen percaya sama Tuhan, amin. Tapi dia nggak mampu mempergunakan kepercayaan itu utuh. Kita hanya menggunakan kepercayaan kita kepada Tuhan kalau lagi sakit. Tuhan, aku percaya sakit ini bisa Kau sembuhkan. Tuhan, aku percaya Engkau lindungi aku dari mara bahaya. Iya kan? Paling kepercayaan kita itu kita gunakan mungkin nggak sampai 10%. Tuhan, aku mau ujian. Aku percaya otakku Tuhan yang ciptakan. Jamah otakku ini Tuhan, supaya mendadak pintar. Jadi otaknya Albert Einstein. Amin. Nah, kita hanya gunakan kepercayaan kita. Kalau hanya untuk itu, pengemis pun bisa. Nah, kalau hanya untuk itu Tuhan bilang kamu kalah sama burung pipit. Lihat burung pipit, nggak punya kebun, nggak punya ladang, nggak punya lumbu, tapi dikasih makan. Nggak perlu dia capek-capek teriak-teriak minta sama Tuhan. Halo? Ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa ada yang salah dalam kepercayaan kita? Nah memang saya komit masuk ruang gereja ini kita bicara kerajaan sorga, amin. Saya nggak bicara tentang motivator. Ya, makanya terkontaminasi di gereja. Apa kabar? Luar biasa, ya kan? It's okay. Tapi kalau yang mau yang rohani, apa kabar? Kabar Injil. Apa kabar Injil? Kabar baik. Apa kabar baik itu? Tuhan dari sorga datang ke dunia. Tuhan dari sorga mengorbankan dirinya menebus kita. Itu kan kabar baiknya, amin. Ya.
Jangan hanya luar biasa. Itu hanya seperti api disiram mesin. Habis itu kecil lagi. Ya kan? Nah makanya gereja itu kadang-kadang penuh, kadang-kadang kosong. Ini lagi low ini. Ya. Kadang-kadang melimpah, kadang-kadang ya begitulah Pak Pendeta, hidup ini seperti gunung. Kadang-kadang di gunung, kadang-kadang di lembah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, pertama kekristenan itu dilahirkan. Amin. Kita jadi Kristen itu karena dilahirkan oleh Tuhan. Nah, supaya menjadi orang Kristen yang disebut anak Tuhan. Ya, kita baca dulu ayatnya. Kemarin saya sudah sampaikan juga. Cuma yang satu ini belum saya sampaikan. Yohanes pasal yang keempat, Yohanes pasal 3. Nah, kita baca dulu ayat ini. Ayat 3 dan seterusnya. Ya. Nah, saudara, bersyukur hari ini kita bisa menikmati firman. Ini karena firman bicara tentang kerajaan surga. Sama-sama semuanya kita bersuara. 2, 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Terus 5, 1, 2, 3. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan." Ayat 6 terakhir, 2, 3. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh. Pernah menghadiri pemakaman? Selalu pendeta bilang, apa yang dari daging kembali ke tanah. Itu jelas. Yang dari daging jadi tanah. Yang dari roh kembali kepada Allah yang menciptakan. Nah, kalau saudara dan saya dilahirkan dari roh, kembali kemana? Nah, makanya orang Kristen itu harus dilahirkan dari roh, dilahirkan kembali supaya dia mati, tubuhnya jadi tanah, rohnya kembali kepada Allah. Amin. Karena tanah itu bukan produk surga. Tanah itu buatan bumi. Tuhan harus kembalikan. Makanya kalau pinjam sendal orang, kembalikan. Pinjam garam tetangga, kembalikan. Kita harus belajar mengembalikan. Amin. Pinjam gulanya si Eda sebelah rumah, kembali. Pinjam duit, Paula call. Jangan pura-pura amnesia. Ada yang berutang, cuma 20.000 nya berat. Kembalikan. Amin. Nah, iya. Orang Kristen itu harus, itu ciri-ciri dia buatan Tuhan. Pinjam baju, kembalikan. Saya dulu waktu di asrama sekolah kitab itu biasa orang pinjam baju. Ada acara pinjam baju, ada tampil ini pinjam. Tapi kembalikan. Dikasih berkat sama Tuhan, juga dikembali. Ini Pak Pendeta nyindir. Karena sama ya kita semua. Saya dikasih berkat sama Tuhan, saya kembalikan juga sama Tuhan. Nah, saudara, karena semua akan kembali, tetapi yang beda,
langit dan bumi. Ya, untuk daging kita ini kan jadi bumi. Apa kata Tuhan? Langit dan bumi akan binasa. Amin. Tapi firmanku akan tinggal tetap. Nah, kalau hanya kita sebatas hidup ini dilahirkan secara daging, engkau kaya raya, engkau tinggi jabatan setinggi langit, Tuhan bilang apa? Semua kemegahan manusia, kalau hanya dia dilahirkan dari benih yang fana, seperti kuda makan rumput. Seperti rumput. Nah, ketika kita dengar firman, saya mau ingatkan kita, ini kualitas sorga. Ya, cerita sorga bukan cerita tentang Abu Nawas, ya, yang punya lampu Aladin. Enggak. Cerita tentang sorga juga bukan cerita tentang superhero. Karena Tuhan ingin membawa kita ke alamnya, ke rumahnya, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Makanya harus dilahirkan kembali. Amin. Ini tidak laku nih. Casing yang begini masuk surga tidak laku. Tidak masuk kriteria. Kalau hanya dilahirkan dari ibu. Nah, yang kedua kata Tuhan, 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Saya baca 23, Bapak Ibu baca 24. Baik. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. 2, 3. 4. 2, 3. Nah, semua yang dilahirkan secara fana seperti laron tadi, di mata Tuhan seperti rumput. Kemegahannya, kejayaannya, kepintarannya, hartanya, kekuasaannya, kemuliaannya di mata Tuhan seperti rumput. Pagi ada, sore udah dibakar. Nah, makanya saudara, kekristenan itu dilahirkan. Ayo sama-sama kita katakan, menjadi Kristen itu dilahirkan. 1, 2, 3. Menjadi Kristen itu dilahirkan. Dilahirkan dari mana? Dari firman. Sudahkah kita merasa lahir dari situ? Nah, jadi saudara, jangan kita hanya bermegah karena suka majang, oh anaknya sarjana, enggak apa-apa. Tapi itu semua sementara. Saudara, saya mau beritahukan ya, sekitar 2 minggu yang lalu ya, 28, ya 27 Oktober, kita kedatangan tamu dari Korea. Yang pernah saya bilang kemarin. Nah, satu hal yang saya pelajari dari orang-orang Korea yang Kristen ini, mereka nggak pendeta. Mereka hanya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang mendedikasikan dirinya untuk kemuliaan Tuhan. Dia udah lunas dengan dirinya. Kalau kita pernah kemarin mengadakan pengobatan gratis, dokter gratis, obat gratis, suami, istri, anak, semua satu keluarga dokter. Setiap tahun punya misi keliling dunia untuk melayani dengan kemampuannya. Ini orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, nggak mengejar kekayaan. Oh, di Indonesia mahal kali dokter. Sekarang juga sudah dipercaya, nggak juga bisa dipercaya. Ya, saya waktu periksakan benjolan di punggung saya, langsung ditanya dokter,
Pak, BPJS atau bukan? Bukan. Terus belum lagi diperiksanya, saudara. Susternya yang disuruhnya pegang. Saya di tempat tidur, dia di meja. Pak, biayanya 9 juta. Karena saya umum. Saya nggak masalah biayanya. Tapi saya ini kan manusia yang lahir dari tahun 70. Yang bisa melihat perbedaan dokter zaman dulu dengan dokter zaman sekarang. Langsung dia cerita tentang seperti kita beli barang. Ini apa? Dan tertulis harga. Saya kaget. Dia bilang, Pak, itu 9 juta. Belum dilihatnya, belum diperiksanya. Itu dokter. Mudah-mudahan kalau ada yang dokter janganlah gitu. Nah, saudara, kalau mereka orang-orang mereka udah selesai dengan dirinya, yang penting hidup sudah terpenuhi, sampai nanti mati dikubur, asuransi sudah ada, tanah kuburan sudah ada, asuransi kesehatan udah ada. Kalau negara maju kan begitu, udah semua udah tersedia. Walaupun nanti anaknya tidak mengurus dia, negara bisa urus. Mereka sudah punya deposit untuk masa tua. Udah selesai dengan dirinya, nggak nambah kebun, nggak nambah mobil, nggak ke Indonesia nambah bini. Karena kita kalau udah kaya nambah ismet. Ya. Kalau dia sudah selesai, mudah-mudahan mereka jalan. Setiap tahun bawa obat. Nggak gampang bawa obat dari Korea ke Indonesia. Ini obat apa? Oh, ketat seleksinya, bawa alat-alat kesehatan itu. Saya lihat kemarin mereka bawa ini 2 hari ngurus itu di bandara, nggak langsung bisa kita bawa koper dari bagasi langsung pulang. Dipersulit. Dimintain lagi. Dia heran, Indonesia ini memang konoha. Tapi karena hati melayani, tidak bosan dia datang melihat kita. Amin. Ini orang-orang yang sudah lunas dengan dirinya. Nggak perlu dipajang di dinding rumah. Ini wisuda S1, ini sudah S2, wisuda S3. Oh, ini waktu dia salaman dengan Soeharto, ini salaman dengan Jokowi. Karena kebanggaan kita kalau dipakai Tuhan. Amin. Ya, seluruh aja. Udah lunas, udah selesai. 4 orang Singapura itu datang ke Indonesia. Ya, masih muda-muda, cakap-cakap. Ngapain kau ke Pekanbaru? Kami mau bikin rumah kos-kosan. Ini orang udah selesai dengan dirinya untuk menampung anak-anak, tidak mampu bayar kos. Nanti baru kami bimbing, kami muridkan. Itu orang-orang yang udah selesai. Dia udah ngerti panggilan hidup untuk Tuhan. Tidak hanya asik nongkrong di kafe, ngabisin duit orang tua. Indonesia ini pasar narkoba paling laris di dunia. Ya, orang Kristen di Korea dengan orang Kristen di Indonesia, jauh lebih banyak orang Kristen di Indonesia. Tapi orang Kristen di Indonesia hanya asik memperbanyak depositonya, memperbanyak tanahnya, memperbanyak rumahnya. Dia lupa suatu saat dia akan kembali kepada Tuhan. Nah, apakah kita dari orang Kristen yang dilahirkan karena kita datang sama Tuhan itu hanya selalu bawa masalah? Betul nggak? Iya kan? Kita datang sama Tuhan
musuh satu kota ini datang sama Tuhan hanya bawa masalahnya. Itu yang disebut, ya apakah Tuhan yakin saudara percaya sama Tuhan? Tuhan gak yakin. Tuhan sendiri gak yakin. Kalau kita percaya sama Tuhan, setiap datang bawa masalah, setiap datang udah mewek, setiap datang udah nangis, setiap datang udah mengeluh, Tuhan kok begini, kok begitu. Nah, kita gak dilahirkan. Masa yang dilahirkan Tuhan punya mental kayak gini? Masa yang dilahirkan Tuhan punya iman, punya kepercayaan seperti ini? Kalau tadi kita sudah dengar, dilahirkan dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh firman. Nah, yang dilahirkan Habibie bisa nggak seperti Habibie? Nggak tahu anak Habibie ya. Siapa orang besar yang saudara kenal di Indonesia? Soekarno lah. Yang dilahirkan oleh Soekarno bisa nggak seperti Soekarno? Bisa. Cuma dapat pintarnya cuma beristri 3, 4, 5 itu aja Pak. Tapi dia aja. Gak bisa kan? Yang dilahirkan oleh Soeharto bisa nggak anak-anaknya seperti Soeharto? Jenderal, jadi presiden, bisa? Terus disebut Bapak Pembangunan. Soekarno disebut Bapak Proklamasi. Ya, nggak bisa. Karena itu beli nggak punya kualitas. Itu hanya beli yang fana. Nah, ketika Tuhan melahirkan kita dari Roh Kudus dan dari firman, itu supaya kita menjadi persis sama seperti Allah. Itulah yang disebut dengan selamat. Amin. Yang dilahirkan dari benih Roh Kudus atau dilahirkan dari benih firman, itu supaya kita segambar, serupa, sekualitas dengan Tuhan. Amin. Ya. Coba saudara lihat Mazmur 108 ya. Ya. Paling 15 menit lagi selesai. Mazmur 108 ayat 13. Sama nggak nih? Mazmur 108 ayat 13. Oke, sama. Ayo, sama-sama kita baca. 2, 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Dia sendiri menginjak-injak para lawan kita. Nah, dengan Allah yang dimaksud itu apa? Saudara, Henok bergaul dengan Allah. Henok berjalan dengan Allah sehingga dia terangkat di surga. Nah, kata ini selalu digunakan. Kenapa Henok bisa hidup naik ke surga? Kenapa Raja Daud bisa mengalahkan Goliat yang lebih besar daripada Daud? Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan gagah perkasa. Ini nggak berdoa dia minta itu. Nah, kenapa bisa melakukan perkara yang besar, yang lebih daripada kemampuan kita manusia? Karena benihnya dari Allah. Goliat dengan Daud besar mana? Besar Goliat. Goliat pakai lembing
pakai pedang. Daud pakai apa? Pakai ali-ali, pakai ketapel yang hanya berpelurukan batu. Goliat pakai baju perang, pakai helm perang, pakai sepatu besi. Daud pakai apa? Daud hanya pakai baju gembala, tidak pakai alas kaki lagi dia berperang. Yang kalah siapa? Yang kalah Goliat. Nah, kita kan selalu mengeluh karena masalah kita lebih besar, iya kan? Musuh kita lebih besar. Tadi seperti dikatakan Pak Sitohang, kita minoritas di Indonesia, minoritas lagi di Bangkina. Tapi siapa kita di sini? Siapa Daud di depan Goliat? Apa kata Daud? Goliat, kau mendatangi aku dengan pedang dan lembing, itu kata Daud. Tetapi aku, Daud yang kecil ini, mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Atas nama Tuhan Israel, diambilnya batu, diayunnya, bang! Itu otaknya jebol. Goliat mati dengan satu biji batu. Karena dengan Allah. Nah, kenapa orang Kristen tidak punya kemampuan menggunakan Tuhannya seperti itu? Kalau saudara punya HP, paling kemampuan saudara menggunakan HP itu hanya 50%, itu udah hebat itu. Sekarang kan udah enak. HP saya itu banyak kemampuannya. Anak saya bilang, Allah papa ini percuma punya HP bang. Ya kalau mau ngechat itu sebenarnya saya tidak perlu ketik lagi. Saya cuma ngomong, nanti HP ngetik sendiri. Udah. Tinggal dikirim. Nah, cuma sebenarnya kan lebih mudah kan. Tidak perlu lagi chat. Kadang-kadang jempol saya ini yang ditekan spasi, total yang muncul huruf B. Kadang-kadang saya suka salah. Nah supaya lebih mudah kan, tinggal saya pencet, saya ngomong, nanti dia ngetik sendiri. Cuma kan kadang-kadang masih juga pakai jempol, masih juga udah salah. Ya, yang ditekan huruf A, yang muncul Q. Nah, saudara, itu error namanya, human error. Nah, pernah diingatkan sama pendeta Pak Ulon, kok tulisannya kopi? Jadi, kok tulis kopi? Oh, itu salah ketik, jempol kebesaran. Sekali pencet 2 tus kena. Jadi saudara, kalau kita hanya percaya sama Tuhan dan tidak tahu, Daud ini tahu menggunakan kemampuan Tuhan karena dia lahir dari Tuhan. Amin. Kalau saudara jadi Daud, apa yang saudara minta? Kalau memang kita bisa menggunakan kemampuan Tuhan, saudara jadi Daud, saya jadi Daud, ketemu masalah besar. Saudara mau maju dengan batu atau sembunyi di dalam gua dan berdoa, Tuhan, besar musuhku Tuhan, kalahkanlah Tuhan. Tuhanlah yang berperang demi aku. Tuhan, janganlah aku yang berhadapan dengan Goliat itu Tuhan. Tidak mampu dipijaknya mati aku Tuhan. Paling kepercayaan kita sampai segitu. Betapa kecilnya frekuensi. Ya kan? Kalau kita bayangkan dulu, saya bayangkan, saya jadi Daud. Terus saya percaya sama Tuhan. Jumpa musuh yang segitu tingginya. Saudara, nah karena saya tidak mempergunakan maksimal siapa Tuhan yang saya sembah, yang saya percaya, paling saya ke rumah doa puasa. Doa puasa dan berdoa. Ajak bapak, mama semua, ayo kita berdoa. Musuh kita besar.
Paling kita hanya mempergunakan kepercayaan kita sekecil itu. Mengerti maksud saya? Amin. Tetapi Daud enggak. Dia percaya sama Tuhan, dia melangkah. Beda dengan sifat saya tadi. Terus dia pergi ke sungai. Dia ambil batu dengan yakinnya walaupun diketawain, mau perang kok pakai batu. Nah ini anak-anak kalau masih gengsi, jangan gengsian. Amin. Amin. Sekalipun di kampus bajunya itu aja. Malu? Maka tidak baju rumah. Sampai ditanya kawan mah, nggak usah malu. Amin. Ya, amin. Berarti baju kalian banyak ya. Hari ini lain, besok lain. Terus ini baju kau atau baju si Putra? Oh kami kembar. Lalu gantian. Gak usah malu. Walaupun engkau hanya pakai batu melawan Goliat, gak usah malu. Amin. Wow. Ya. Itu yang harus kita lawan. Dikit-dikit minder. Ya kan? Kalau orang punya HP bagus, begitu ngopi, taruh. Jadi lihat batu itu. Bagus HP-mu ya? Iyalah. Terus karena HP kita udah buram, LCD-nya udah baret-baret, udah pernah nongol di meja masuk kantor. Begitu ada telepon, tidak berani ngangkat, pergi dulu ke belakang. Tahu saya di sini. Halo, amin. Kadang-kadang yang HP bagus tuh pulsanya nggak ada. Minta spot. Itu kemarin di mana itu? Dia bunuh kawannya gara-gara nggak dikasih minta spot. Makanya jadi berkawan. Gara-gara nggak dikasih spot dihajar sama kawannya. Ya. Makanya kalau mau ngopi tanya, pulsamu ada nggak? Jangan pula minta spot gara-gara nggak dikasih dibunuhnya. Dosa mikiran hidup ini. Amin. Ya. Karena kita memang dilahirkan dari Tuhan itu memang untuk bersama dengan Dia. Kalau udah dilahirkan Tuhan tidak akan bisa ditinggal. Saya memang anak ini darah daging saya. Bedanya saya dengan Tuhan apa? Saya nggak bisa menyertai dia ke sekolah, nggak bisa mendampingi dia kemana. Karena dia dilahirkan secara fana oleh si ulun, oleh istri. Tapi yang dilahirkan dari firman dan Roh Kudus, kemanapun dia pergi, Tuhan gak pernah tinggalkan dia. Tuhan gak pernah menyangkal anak. Amin. Tuhan tetap setia. Itu bedanya. Anak saya gak bisa saya sertai kemanapun dia pergi. Ya. Tapi Tuhan akan bisa menyertai kita seperti dia menyertai Daud. Karena kita lahir, makanya kekristenan itu harus lahir dari firman. Halo? Ada yang baca kitab tiap hari? Ya. Karena itu natur kita. Firman itu natur kita, aslinya kita, sejatinya manusia itu firman. Amin. Tuh. Kan kita lahir dari firman katanya. Terus natur kita kan firman, DNA kita firman, kekuatan kita firman. Halo? Ayat terakhir. Nah, lihat di sini. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Ini kualitas ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 19. Ini cerita tentang Nabi Elia.
Ayo sama-sama. Silakan jemaat Tuhan. 1 Raja-Raja 18 ayat 19. 1, 2, 3. Nah, ada 450 orang Nabi Baal dan 400 pula Nabi-Nabi Asyera melawan satu orang yang namanya Nabi Elias. Baca ayat 22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai Nabi Tuhan. Padahal Nabi-Nabi Baal itu ada 450 orang. Banyak gak 450 itu? Banyak. Lawan satu orang namanya Elia. Keder kan? Nah saudara, kita kan terbiasa suara banyak yang menang, masa banyak yang menang. Tapi hukum Tuhan beda. Saudara, amin. Hukum Tuhan inilah yang saudara harus adopsi, imani. Sekalipun kita menjadi orang yang kecil, karena iman yang kecil bisa memindahkan gunung. Daripada saudara punya gunung, nggak bisa memindahkan biji sesawi yang kecil. Ya ini semua hebat. Bisa nggak memindahkan piring ke tempat cucian piring? Habis makan tinggal aja. Emangnya makannya di Ampera. Ya, bisa nggak memindahkan sapu? Ayo kamar kosnya disapu Pak. Untung rokok. Kadang-kadang kita punya iman tapi memindahkan debu nggak bisa. Ya. Lanjut lagi ke ayatnya yang ke. Lihat Elia. Elia satu orang lawan 450. Ayat 40. 1 Raja-Raja 18:40. Ayo kita baca ya. Ayat 40. Ayo 1, 2, 3. Kata Elia, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kishon. Nah, satu orang nabi Tuhan. Kadang-kadang kita merasa sendiri. Siapa yang pernah loneliness? Gak ada yang perhatikan, berjuang sendiri, bertarung sendiri, nggak ditanya apa kabar, nggak usah cengeng. Amin. Elia sendiri, nggak usah kita ditinggalin teman dulu waktu kita teman banyak sekarang, nggak usah. Ini gereja kita ini cuma satu-satunya di Baginda. Amin. Tapi Tuhan. Jadi hidup ini masalahnya apa? Masalah kita kalau kita tidak bersama dengan Tuhan. Itu masalah. Kalau saudara bersama dengan Allah, satu orang bisa menang melawan 450 orang. Kita bersama dengan Tuhan bukan karena kita Tuhan sertai aku, itu kampungan. Jadi orang Kristen yang maju sedikit dong imannya. Jadi orang Kristen itu yang agak canggih imannya. Jangan pakai iman-iman tempo dulu. Tuhan sertai. Saudara, kalau engkau lahir dari Roh Kudus, imanmu lahir dari firman, tidak perlu minta penyertaan Tuhan. Seperti Daud, seperti Nabi Elia. Kalau ada orang kita teriak, Tuhan temani aku, dongani aku Tuhan. Hei, kamu lahir dari Dia, dilahirkan kembali. Amin.
Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan beri kekuatan, makanya dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Lihat, Abraham pernah teriak-teriak gak minta disertai Tuhan? Enggak. Makanya saudara, kita terlalu sedikit mempergunakan kemampuan Tuhan. Karena kita tidak lahir dari Tuhan. Nah, satu orang Nabi Elia bisa mengalahkan 450 Nabi Baal. Amin. Siapa dia? Dialah orang yang bisa. Ketika Elia berdoa dan menyembah Tuhan datang. Sebenarnya masalah kita bukan dijawab atau nggak dijawab doa. Nggak itu yang saudara pikirkan. Pikirkan hari ini Tuhan bersamamu atau tidak. Tuhan di dalammu atau bukan. Itu yang paling penting. Amin. Masalah kita bukan Tuhan jawab doa kita. Tuhan kabulkan doaku atau enggak. Enggak itu masalahnya. Kalau Tuhan ada di dalam engkau dan engkau di dalam Tuhan, selesai. Amin. Satu hari ada satu mobil mogok. Dan ini sebuah kisah nyata di Amerika. Mobil yang mogok dia pinggirkan di jalan. Dia coba menelpon bengkel, belum datang-datang. Ya, telepon bengkel belum datang. Dia lagi menunggu mekanik datang, tiba-tiba sebuah mobil menghampiri. Ada sebuah mobil keren, mobil cakep, menghampiri bapak yang lagi mogok tadi. Terus dia tanya, kenapa mobil saya rusak? Tiba-tiba mati. Oh, boleh saya lihat? Boleh. Dibuka kak mobil, mulai dilihatnya. Setelah dilihat sama yang punya yang mobil berhenti tadi, dia bilang, karena orang Amerika ini kan nggak mau asal-asal aja kan. Bisa saya perbaiki? Emangnya kamu bisa? Nah, karena dilihatnya yang memperbaiki ini keren, pakai jas, ya, bukan yang tangannya gomo, jidatnya kena gomo, ya kan? Karena nggak nampak tampang tukang bengkel. Boleh sedikit ragu, bisa nggak ini ya? Misalnya saya lewat di depan mobil rusak, bisa? Ini tampang pendeta. Di sini berdoa Tuhan perbaiki mobil ini. Itu kalau pendeta diperbaikinya. Dan dia bilang, coba kamu start hidup. Wah, dia senang. Terus kok kamu bisa memperbaiki mobil saya? Henry Ford bilang, yang bikin mobil ini saya. Sayalah Henry Ford, pembuat mobil merek Ford. Oh, alangkah bahagianya kalau kita bertemu dengan yang menciptakan kita. Amin. Amin. Kita nyanyikan satu pujian. Di saat badan bergelora. Ya, itu lagunya. Ya, kita siapkan hati kita. Apa sih awalnya lagu itu? Oh iya, lingkupi. Amin. Kita nyanyikan. Biarlah Holy Spirit, Roh Kudus melingkupi kita. Tubuh kita akan kembali ke tanah. Itu hanya dilahirkan dari fana. Tapi yang dari roh kembali kepada Allah. Saudara, sekaya apapun saudara, kalau kita hanya dilahirkan dari benih yang fana, hari ini ada besoknya. Jadi kan ku jadi lingkupiku. Lingkupi dengan sayapmu, semuanya kita bernyanyi. Dengan sayapmu, katakan naungiku. Naungiku.
Amin. Jadikan ini doamu. Sayangmu naungiku, di dalam kuasamu, dalam Tuhan. Semua katakan di saat badai, di saat badai, ku akan terbang bersamamu atas semesta. Ku terang sebab Kau Tuhan di saat badai, di saat badai, ku akan terbang bersamamu Engkau Raja. Tujukan kepada Allah, ku terasa Kau Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Allah yang hidup bagiku, Kaulah Tuhan yang melahirkan kami dengan kelahiran kembali. Yesus, Engkau Allah yang kekal. Engkau pandang hidup kami hanya seperti rumput. Terima kasih buat roh dan kehidupan, sehingga kami hidup dalam kuasa Tuhan. Berikan kami hikmat dan pengertian di dalam nama Yesus. Haleluya. Berikan kami roh hikmat, roh pengertian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika engkau melihat ladang hanya hidup 2 hari, tidak ada nilai dan tidak ada harga dan sia-sia. Tapi ladang tak akan pernah ngerti hidupnya begitu sia-sia dan singkat. Tapi engkau di hadapan Allah adalah orang-orang yang lahir dari firman Roh Kudus, supaya kau mengerti hidupmu yang singkat itu tidak ada nilainya. Engkau harus menerima hidup. Aku datang untuk memberi hidup, supaya engkau memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Itu kata Tuhan. Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk menyembuhkan saudara dari sakit. Terlalu sedikit kemampuan Allah itu kalau kita hanya datang untuk merengek. Terimalah Zoe, bahwa Dia melahirkan kita supaya kita hidup seperti Dia. Sehebat apapun saudara, kalau engkau hanya dilahirkan dari benih yang fana, kata Tuhan itu hanya seperti rumput. Hari ini ada, besok sudah dibuang. Gak ada surat banggakan, depositomu gak ada. Semua yang dari bumi, langit dan bumi yang akan lenyap, binasa. Tapi yang dari Tuhan, yang dilahirkan dari Roh, dia akan kembali kepada Allah di Yerusalem baru, di langit baru dan bumi baru. Haleluya. Saya minta Ibu Torus untuk mendoakan firman.
kami datang dari tempat yang berbeda, kami bersatu hati memuji menyembah Engkau di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, sebab Engkau Allah yang setia. Sekalipun Tuhan kami kurang setia kepada-Mu, tapi Allah tetap setia dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat segala kesempatan yang masih Tuhan izinkan kami boleh datang di hadapan-Mu pada saat siang hari Bapa. Dan juga Tuhan terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada siang hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan kuasa firman-Mu Tuhan tetap tinggal diam di dalam hidup kami Bapa. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Dan kami tidak hanya mendengar, tapi kami mau melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu boleh mengajar hidup kami. Boleh kami Tuhan dididik oleh firman Tuhan. Karena kami tidak bisa Tuhan hidup tanpa firman-Mu Bapa. Karena kami percaya Tuhan firman-Mu itu hidup Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Biarlah firman itu boleh kami bawa di setiap keluarga kami Tuhan, dalam setiap anak-anak kami, rumah tangga kami Tuhan Yesus. Karena firman itu adalah pelita dalam setiap kehidupan kami, terang bagi tiap jalan-jalan hidup kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih juga buat hamba-Mu Tuhan yang telah menaburkan firman-Mu bagi kami pada siang hari ini. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu kemanapun Bapak Gembala kami melayani Bapak. Biarlah Engkau Tuhan memberkati, Engkau memperlengkapi hamba-Mu, Engkau cukupkan segala keperluannya ya Bapak. Engkau Tuhan memberkati keluarga, istri dan anak-anaknya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dalam pelayanan hamba-Mu Tuhan Yesus banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak orang-orang yang percaya Tuhan Yesus di Bangkinang ini Bapak. Karena kami tahu kami minoritas di Bangkinang ini, tapi kami percaya Tuhan kuasa Roh Allah bekerja atas Bangkinang ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Tuhan tak luput dari segala dosa kami Bapak. Ampuni kami Tuhan Yesus agar kami selalu layak di hadapan-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa dari saat ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baiklah, inilah kebenaran firman Tuhan dapat kita lakukan di setiap hidup kita. Dan kita boleh lahir dari firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman yang disampaikan dalam kebalasinan kami Tuhan dapat kami lakukan di setiap hidup kami. Dan kami boleh lahir dari firman-Mu sehingga kami penuh roh dan kuasa daripada-Mu. Kami tidak mau kalah dengan dunia ini Tuhan, tapi kami mau menang di setiap firman-Mu yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan kami ini Tuhan menjadi persembahan yang harum dan layak di hadapan-Mu, yang boleh digunakan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.